Di video kali ini aku akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Shang-Chi. Film ini dirilis pada tahun 2021 ini guys. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan pencet loncengnya ya guys. Yuk tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya. Beberapa tahun silam ada seorang jenderal yang akan melakukan perang. Dia bernama Wen Wu. Dia memiliki 10 cincin dewa di tangannya yang memberinya hidup abadi sekaligus sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Wen Wu masih menguasai cincinnya dan berhasil mengalahkan para musuh-musuh yang mengancam kehidupannya. Hingga beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1996, dia penasaran dengan sebuah desa yang bernama Talo, di mana di desa tersebut ada seorang pendekar wanita yang sangat kuat, sehingga Wen Wu bersama anak buahnya pergi ke tempat itu. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di hutan, pepohonan bambu bergerak secara ajaib menghimpit jalan dan membuat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Alhasil mobil mereka jatuh ke jurang. Namun Wen Wu dengan kekuatan cincinnya berhasil selamat. Dengan rasa penasarannya, kemudian dia masuk lebih dalam ke hutan itu. Tidak lama kemudian, Wen Wu berhasil menemukan orang yang dia cari. Dia bernama Yang Li. Kemudian pertarungan pun terjadi. Namun tak disangka dalam pertarungan itu malah membuat mereka saling jatuh cinta. Yang Li akhirnya meninggalkan desa kelahirannya dan mereka pun hidup normal layaknya manusia. Wen Wu pun melepaskan semua cincinnya demi hidup normal layaknya manusia biasa sehingga mereka tidak punya kekuatan. Lalu mereka menikah dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Shang-Chi dan adiknya Xialing. Mereka pun diberikan hadiah sebuah kalung dari ibunya sebagai tanda di mana apabila mereka tersesat, kalung itulah yang akan membimbing mereka. Keluarga kecil mereka hidup damai dan bahagia. Sampai tiba suatu hari ketika Wen Wu tidak ada di kuil, mereka didatangi oleh segerombolan mafia yang menyerang mereka. Shang-Chi yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa melihat kematian ibunya sendiri. Semenjak kematian istrinya, Wen Wu kembali memakai cincinnya dan melakukan balas dendam. Shang-Chi pun mulai diajarkan oleh ayahnya untuk menjadi petarung hebat. Hingga kini dia sudah beranjak dewasa dan diberikan sebuah tugas ke San Francisco untuk merantau. Kemudian dia pun pergi dan pamitan pada adiknya. Beberapa tahun kemudian, Shang-Chi kini berada di negara Amerika bersama sahabatnya yang bernama Katie. Mereka bekerja di sebuah hotel. Namun di perjalanan akan pulang, ketika di dalam bus mereka dihadapi seseorang yang memaksa Shang-Chi untuk menyerahkan kalung hijaunya. Namun Shang-Chi menolaknya dan perkelahian pun terjadi. Perkelahian itu pun direkam secara live di media sosial oleh penumpang lain. Secara tiba-tiba, seseorang dengan berbadan besar mengeluarkan pedang dari tangan kanannya. Alhasil, Shang-Chi kewalahan menghadapi mereka. Dia berkata Shang-Chi dan adiknya layak mendapatkan apa yang mereka perbuat. Shang-Chi pun mulai serius dengan pertarungan ini sampai dia harus mengeluarkan jati dirinya yang sebenarnya. Lalu Shang-Chi kerjasama dengan Katie, akhirnya musuh itu berhasil dikalahkan. Namun secara tidak sadar kalung yang ia miliki sudah tidak ada. Ternyata pria itu berhasil mengambilnya dari Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi pun berencana akan pergi ke tempat adiknya, karena para penjahat itu pasti mengincar kalung adiknya juga. Katie pun memaksa ingin ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka pun berhasil ke tempat Xialing. Setelah sekian lama gak ketemu, ternyata Xialing mempunyai sebuah tempat pertarungan secara ilegal. Di tempat itu, Shang-Chi dipaksa untuk mengikuti pertarungan, dan ternyata lawannya adalah adiknya sendiri, Xialing.
Alhasil pertarungan pun tertunda ketika Shang-Chi mengatakan yang sesungguhnya. Xialing pun awalnya tidak percaya dengan perkataan itu. Tapi tak lama kemudian akhirnya para penjahat itu telah sampai di tempat mereka. Mereka pun masing-masing mencoba untuk kabur. Katie yang tidak bisa bela diri hampir saja terjatuh dari gedung itu. Untungnya Xialing dengan sigap menangkap Katie dari bawah. Kemudian Shang-Chi melanjutkan pertarungannya. Ketika semuanya ingin diakhiri, tiba-tiba serangan 10 cincin menghalangi mereka. Dan ternyata itu adalah ayahnya. Ternyata semua ini adalah perbuatan Wenwu yang sedang menguji kemampuan para anak-anaknya. Dan kemudian mereka pun kembali dibawa pulang ke tempat kelahiran mereka. Ayahnya merasa ini adalah waktu yang pas untuk menggali misteri di sebuah desa Talo, yang kebetulan itu adalah tempat kelahiran ibunya. Dan katanya ada sebuah gerbang misterius yang mengatakan akhir-akhir ini Wenwu merasa ada suara istrinya yang terus memanggilnya dan meminta untuk melepaskannya. Shang-Chi pun tidak percaya dengan perkataan ayahnya itu, sehingga Wenwu menunjukkan sebuah peta dari kedua kalungnya yang menunjukkan ke desa Talo. Tapi tetap saja Shang-Chi tidak mempercayainya karena dia benar-benar melihat ibunya sudah meninggal. Dan desa Talo tersebut adalah desa kelahiran ibunya. Dengan keras Wenwu pun menghajar Shang-Chi dan Xialing karena tidak menurutinya. Kemudian mereka pun dimasukkan ke sebuah penjara. Tapi bukan hanya mereka, ternyata di sana ada seorang lelaki juga yang ditahan. Dia juga berasal dari desa Talo. Kemudian mereka pun menceritakan yang terjadi. Alhasil Shang-Chi dan Xialing pun mencoba kabur dari tempat itu dan berencana akan pergi ke desa Talo dengan arahan pria tua itu. Wenwu yang mendengar anaknya telah kabur tidak akan berubah pikiran dan tetap akan menyerang desa Talo. Dia akan pergi ke gerbang itu untuk menyelamatkan yang dia duga istrinya masih hidup dan meminta pertolongan. Di sisi lain, Shang-Chi telah tiba di gerbang desa Talo. Seperti biasa, mereka disambut dengan hutan bambu yang secara ajaib menutup jalan yang telah dilewati mereka. Lalu mereka pun masuk ke air terjun yang merupakan portal dimensi. Ternyata desa Talo adalah tempat mitologi yang hidup selama berabad-abad. Dan terdapat banyak hewan-hewan aneh di dalamnya. Ketika akan masuk ke desa, mereka disambut oleh warga desa Talo tersebut. Terutama oleh wanita yang bernama Bibi Nan. Dan ternyata Bibi Nan tersebut adalah adik dari ibunya. Bibi Nan pun sebelumnya mengetahui bahwa anak-anak dari Yang Li suatu saat akan datang ke desa Talo untuk menghentikan peperangan keluarga mereka antara Wenwu dan desa Talo. Kemudian Bibi Nan pun menceritakan apa yang sebelumnya dikatakan oleh ayahnya Shang-Chi, yaitu tentang gerbang naga. Ternyata itu adalah sebuah penjara makhluk aneh yang sangat jahat yang akan mencoba menghancurkan dunia jika mereka dibebaskan. Dengan tipu daya dan triknya, makhluk itu mencoba membisikkan kepada Wenwu untuk melepaskannya. Karena satu-satunya yang bisa melepaskan makhluk itu adalah dengan kekuatan 10 cincin. Untuk itu, Bibi Nan meminta agar Shang-Chi dan Xialing menghentikan ayahnya yang menuju ke sini untuk menyerang desa Talo. Bibi Nan juga sudah menyiapkan masing-masing sebuah baju khas desa Talo. Kemudian mereka pun berlatih agar bisa bertarung. Terutama Katie yang notabene hanya orang biasa dan tak bisa apa-apa. Dia diajarkan oleh warga setempat untuk belajar memanah. Keesokan harinya, Wenwu dan para anggotanya telah tiba di desa Talo.
Tak ingin berlama-lama, mereka pun langsung berperang. Wenwu pun harus berhadapan dengan anaknya sendiri demi egonya yang mendengar suara istrinya tersebut. Wenwu pun sangat marah karena ilmu yang diajarkan kepada anaknya dipakai untuk melawan ayahnya sendiri. Sampai Shang-Chi pun harus menerima serangan dari ke-10 cincin milik ayahnya. Dia terlempar ke danau hingga tenggelam. Kemudian Wenwu mencoba menyeberang dan mencoba menghancurkan gerbang itu. Ternyata setiap pukulan membuat burung-burung aneh penghisap jiwa keluar. Peperangan mereka terhentikan ketika burung-burung aneh membunuh dan mengambil jiwa orang-orang. Kemudian Bibi Nan menginstruksikan mereka untuk bekerja sama melawan para burung-burung mitologi itu. Dan ternyata burung-burung itu semakin banyak menyerang desa Talo. Burung-burung itu tugasnya adalah mengambil jiwa-jiwa manusia yang akan diberikan kepada makhluk di dalam gerbang itu agar menjadi semakin kuat. Shang-Chi yang berada di dalam air mengingat pesan ibunya yang mengatakan bahwa naga itu sebagian dari Shang-Chi. Lalu dia sadar dan melihat seekor naga. Ternyata itu adalah seekor naga yang diceritakan oleh sang ibu. Naga besar itulah yang akan menyelamatkan dan membantu Shang-Chi. Kemudian naga itu membantu mereka dengan memakan burung-burung itu. Sementara Shang-Chi mencoba menghentikan ayahnya yang membuat semuanya menjadi kacau. Pertarungan hebat mereka pun tak bisa terhentikan. Ternyata Shang-Chi pun bisa menguasai cincin ayahnya itu. Sebagian cincin itu direbut olehnya. Pertarungan mereka terhentikan ketika makhluk yang mereka takuti itu telah keluar. Lalu Wenwu ditangkap oleh makhluk itu, dan dengan rasa menyesalnya sebelum jiwanya dihisap, kemudian Wenwu pun menyerahkan seluruh cincinnya kepada Shang-Chi. Kemudian Shang-Chi menaiki naga Talo bersama Xialing dan akan mencoba untuk menghentikan makhluk jahat itu. Namun makhluk jahat itu terlalu kuat dan akan menghisap jiwa naga Talo yang akan membuatnya jauh lebih kuat. Namun sebelum itu terjadi, ada anak panah melesat ke leher makhluk itu. Dan ternyata Katie lah yang menembakkan anak panah itu. Alhasil penghisapan jiwa itu digagalkan oleh Katie. Kemudian kesempatan itu digunakan oleh Xialing dan Shang-Chi untuk menghancurkan makhluk jahat itu. Shang-Chi memasukkan ke-10 cincinnya ke dalam perut makhluk itu hingga hancur berkeping-keping. Setelah semuanya usai, mereka dan penduduk desa pun melakukan penghormatan kepada orang-orang yang telah mati di peperangan itu. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita Shang-Chi. Semoga kalian suka ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.